Saudara, terkait dengan persiapan arus balik Lebaran yang mulai terjadi di sejumlah titik, kita akan bahas bersama pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Pak Joko, arus balik di beberapa ruas sudah mulai terlihat ada tren peningkatan. Apa catatan Anda? Persiapan apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan, Pak Joko? Ya, hari ini dan besok saya kira itu 2 hari yang berselang yang cukup banyak untuk arus balik ya. Karena biasanya tuh sehari sebelum bekerja, hari Selasa masuk, berarti hari Senin diupayakan mereka sudah sampai di rumah masing-masing untuk bekerja esok harinya. Jadi hari ini dan besok saya pikir ini adalah waktu yang cukup padat lalu lintasnya, baik itu menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, termasuk juga yang sepeda motor ini. Saya kira lebih banyak juga. Namun harus diingat arus balik itu biasanya lebih landai daripada mudik. Karena di arus balik ini beberapa pekerja informal mungkin dia agak lebih waktunya lebih lengang lah. Apalagi kalau di Jawa itu nanti ada menunggu biasanya setelah Lebaran ketupat mereka baru pulang gitu ya. Makanya kalau dilihat operasional moda kereta api itu dia lebih panjang waktunya, 1 bulan. Jadi masih bisa ada waktu untuk masuk ke Jabodetabek yang memang sasaran yang paling banyak gitu ya. Nah, segala persiapan saya kira dengan beberapa kejadian yang cukup mencengangkan juga kecelakaan di jalan tol seperti KM 58, kemudian di Batang itu menjadi kehati-hatian lah oleh para pemudik ini. Kampanye untuk beristirahat itu penting. Ini harus dikembangkan terus-menerus karena kalau lelah itu memang harus beristirahat, tidak bisa tidak. Jadi bukan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi mungkin tagline-nya tidak harus nyaman atau lancar, tapi bagaimana arus mudik atau balik ini selamat. Itu yang harus dikembangkan terus-menerus ya. Karena waktu perjalanan juga bisa lebih panjang, tidak seperti halnya kondisi normal karena infrastrukturnya juga tidak ada penambahan, kecuali hari ini kita lihat ada rekayasa lalu lintas, itu ada one way, kebalikan dengan kemarin ketika arus mudik ya. Nah, itu cara-cara untuk menambah volume kendaraan di jalan tol. Tujuannya itu, tapi kalau kesiapan lainnya sekira sama dengan arus mudik kemarin. Yang penting adalah kondisi pengemudinya itu harus fit, selain kendaraan juga hal lainnya ya tentunya semua orang harus berdoa sebelum dia melakukan perjalanan gitu. Pak Joko, kalau tadi Bapak bilang bahwa ya persiapan sudah dilakukan, tetapi kalau misalnya kita lihat Pak, kontraflow tetap diberlakukan. Melihat kecelakaan kemarin yang terjadi di kilometer 58 Cikampek, seperti apa himbauan Anda nih terkait dengan penerapan kontraflow yang masih diberlakukan ini? Ya, ini memang kita harus akui bahwa kemarin atau tahun lalu juga ada kontraflow, sosialisasinya itu masih kurang. Kemarin setelah kejadian itu baru kami juga mendapatkan leaflet lah bentuknya, itu himbauan-himbauan yang harus diberikan bagi pengguna kontraflow. Seandainya itu dari awal mungkin agak bisa mengurangi, tapi ya tidak masalah. Saya pikir ini perlu diberikan terus-menerus untuk berikutnya. Tapi untuk mudik ini, untuk arus balik ini tentunya ini menjadi perhatian. Bagaimana untuk kontraflow ini sebenarnya harus ada batasan kecepatan. Kalau pemerintah, saya tidak salah maksimal 60, kalau saya bilang 50 cukup lah. Ya, karena ini penting, meskipun kontraflow ini bagi orang Jakarta sudah biasa ya, mungkin beberapa kota lain lah kontraflow, tapi di pusat kota paling kecepatannya 10 sampai maksimal 30 itu nggak jadi masalah. Tapi ketika kontraflow di jalan tol, image-nya orang pengguna tol itu kan, wah ini kontraflow berarti saya harus kecepatannya sama dengan kondisi biasa. Itu yang harus diingatkan, bahwa kontraflow ini diberi ruang agar mereka punya peluang untuk bisa lebih leluasa sedikit ketimbang dia ada jalur lainnya memang agak lebih lamban ya. Tapi tentunya batas kecepatan menjadi hal yang penting, dan
pertimbangan pengguna juga, kira-kira kalau saya masuk kontraflow itu sanggup nggak menyelesaikannya. Jangan sampai nanti kendaraannya tiba-tiba mogok di tepi jalan, ya mengganggu arus lalu lintas, kemudian memperlambat. Nah, oleh sebab itu kembali pada penggunanya juga, bagaimana dia mengatur apa kesiapan dirinya, kendaraannya, kemudian BBM-nya cukup atau tidak, nah itu pentingnya. Jadi sebaiknya memang menggunakan di jalur kiri aja, ya jalur kiri. Jadi kalau seandainya kendaraannya terjadi sesuatu tidak perlu ke kanan seperti kemarin itu kan, mungkin ya, tetap di kiri. Jadi jalur kanan kontraflow itu 2 untuk menyalip. Tapi diupayakan tidak usah menyalip lah. Ini kan bukan mencari kecepatan yang lebih, tapi ini tujuannya agar ketersendatan tidak menjadi panjang antriannya. Tujuannya itu sebenarnya. Pak Joko, mulai pukul 15 ini one way dibuka dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Seberapa efektif one way ini diberlakukan, Pak Joko? Ya tentunya bagi yang ikut one way senang-senang juga, ya karena dia tanpa hambatan, ya kemudian dia bisa lebih cepat, ya, karena antri. Tapi nanti juga sampai dengan di mana, di Cikampek juga akan lebih lambat. Terus setidaknya tujuannya adalah sebenarnya agar tidak terlalu lama di jalan raya, ya, di jalan tol maksudnya. Tapi tentunya fokusnya pemerintah tidak hanya di jalan tol, jalan arteri sebenarnya harus diperhitungkan juga kalau menggunakan jalan arteri ya. Tapi tentunya kalau apalagi ini dikawal seperti ini bisa lebih cepat lah. Oke. Pak Joko, kalau misalnya kita tarik seperti itu, apakah arus balik ini waktunya itu masih lebih bisa dibagi gitu, bisa tersplit gitu kendaraan yang melintas dibandingkan dengan arus mudik kemarin? Ya biasanya kalau ya arus balik ini kan ditambah tadi ada kebijakan untuk ASN-nya kan diberikan untuk bekerja di rumah sampai dengan hari hari Rabu ya. Ya, Selasa dan Rabu. Selasa Rabu kan mestinya hari Selasa kan sudah masuk tanggal 16 itu kan, kemudian diundur 2 hari, agak melandai lah. Ya kalau lihat dari televisi ini kan jaraknya juga masih berjauhan untuk untuk melakukan one way. Saya kira ya kalau katakanlah perjalanan biasanya kalau dari Semarang Jakarta 6 jam ini nanti ya normal ya. Mungkin dengan one way ini ya bisa 8 jam sudah bisa lah, karena nanti tersendatnya biasanya Jakarta Cikampek itu. Ya, karena nggak ada alternatifnya. Tapi karena nanti ada gabungan kendaraan dari Bandung lewat Cipularang itu. Ya rata-rata kemungkinannya 8-9 jam bisa lah. Seperti halnya kemarin kami memantau untuk arus mudiknya 8-9, yang biasanya Jakarta Semarang itu 6 jam, ini bisa ya 8-9 jam digunakan. Jadi masih wajar ya. Pak Joko, seberapa efektif sih Pak penerapan bekerja dari rumah atau work from home yang diberlakukan pemerintah kepada para ASN? Ya ini belajar dari tahun lalu. Tahun lalu juga dilakukan seperti itu. Jadi harus balik, ada work from home juga, kerja dari rumah, itu bisa membantu lah tidak begitu padat ketika masa puncaknya. Nah, nanti kita lihat nanti malam dan besok malam lah ya, dua malam ini yang diperkirakan akan terjadi puncaknya itu. Tapi dari tahun lalu memang cukup landai. Pak, yang juga diimbau oleh Kakor Lantas tadi dalam keterangan persnya adalah agar pemudik seperti itu tidak parkir di bahu jalan, dan ketika rest area penuh bisa diarahkan untuk pemudik bisa mengarahkan kendaraan ke pintu keluar tol terdekat, kemudian di arteri terdapat juga rest area. Pantauan Bapak, seberapa efektif penggunaan rest area di luar arteri ini bagi para pemudik, Pak? Karena kan yang jadi catatan tidak hanya lancar dan juga nyaman, tetapi harus aman bagi pengendara. Seperti apa, Pak? Ya, beberapa gerbang tol, ya ketika keluar dari gerbang tol itu cukup banyak sekarang, bukan rest area katakanlah seperti di jalan tol, tapi setidaknya itu ada cukup banyak rumah-rumah makan, tempat-tempat istirahat, tempat ibadah juga yang bisa digunakan. Ya, kalau jalur dari mana, dari ketika mudik kemarin itu di Jawa Tengah cukup banyak, Jawa Timur dari keluar dari tol Salatiga, kemudian Kali Kangkung itu sebenarnya ada tol daerah Kaliwung Mangkang ya, itu juga dekat.
ya tidak begitu berjauhan. Salatiga lebih kali kok, keluar itu sudah cukup banyak. Di Ngawi juga sama, titik pemberhentian seperti itu kalau dari timur. Nah kalau ke arah barat biasanya di daerah Pejagan, kemudian di Brebes Timur, Brebes Barat itu juga keluar tidak begitu jauh. Kalau ini untuk di daerah Jawa Tengah seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah Jawa Barat, ini memang ke jalan arterinya cukup jauh juga. Yang paling dekat itu Subang. Nah, Subang itu keluar sudah ada rest area juga cukup besar. Itu ada milik dari perusahaan PO Bus juga gitu ya. Jadi pilihan-pilihan itu ada sebenarnya, dan itu yang dihimbau terus-menerus, jangan kita terpaku pada jalan tol. Di arteri juga sebenarnya kalau mau digunakan, ini tidak jauh beda kelancarannya dibandingkan dengan jalan tol. Nah, beberapa orang yang lewat jalan arteri yang kami tanyakan juga, mereka waktu tempuhnya hampir sama dengan di jalan tol, bahkan ada yang lebih cepat. Cuman kalau di jalan arteri itu bertemu dengan sepeda motor, itu yang mungkin menjadi kendala juga lah. Dan terbiasa di jalan tol bebas hanya mobil, tapi kalau di arteri ini bersama dengan sepeda motor itu. Pak, di arteri berdasarkan pantauan kami masih ada pemudik yang membawa barang bawaan yang melebihi kapasitas seperti itu. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah ini tidak ada mungkin ketegasan dari aparat ketika memang melihat pemudik yang membawa barang melebihi kapasitas? Seperti apa Pak? Apa mungkin kurang masif imbauannya atau seperti apa? Ya, kok saya lihat kalau yang jalan tol, lewat jalan tol ke arah dari Jakarta ke arah timur ya, itu tidak sebanyak seperti halnya pemudik yang menyeberang menuju Pulau Sumatera. Saya kemarin ya sudah 2 tahun terakhir ini ketika mau mudik itu ke Merak, itu jauh lebih banyak di sana. Kalau di sini masih biasa, tapi kalau yang ke Merak itu, wah ketinggiannya kadang-kadang luar biasa, sampai 1 meter lebih dari kendaraan biasa. Nah ini yang perlu dilakukan himbauan saya kira ya. Kalau tahun lalu agak berkurang, saya tidak tahu tahun ini mungkin mereka perjalanannya kan menyeberang, tapi sangat bisa jadi bukan hanya ke Lampung, tapi bisa ke Sumatera Barat, ada yang ke Sumatera Utara, sehingga perlu bekal lebih banyak. Bahkan ada bukan hanya barangnya yang cukup banyak di atas itu ya, tetapi orangnya. Saya pernah menghitung tuh kendaraan yang hanya diisi katakanlah maksimal itu 8 orang, itu bisa 10 orang. Ya, udah kendaraannya kecil bisa 10 orang. Ya, saya bisa memaklumi kalau kemarin Grand Max maksimal 9 orang, ternyata 12 orang, itu terjadi. Itu yang kami lihat kemarin di kendaraan-kendaraan yang menyeberang ya dari Jakarta, Jabodetabek menuju Pelabuhan Merak, cukup banyak. Tapi kalau ke wilayah timurnya, saya perhatikan ya tidak begitu banyak. Ya. Jadi ini menjadi perhatian lah. Tapi kalau sudah dibawa kan agak susah juga. Makanya ini untuk bahan evaluasi agar tahun-tahun depan juga mulai ada himbauan seperti itu, dan ini juga harus segera dilakukan. Jadi kalau ini sudah selesai, sebagai evaluasi sudah persiapan lah untuk tahun depan. Apa yang harus dilakukan oleh petugas Pak? Tadi ada muatan yang berlebih dan juga jumlah penumpang yang berlebih. Kasus kemarin kecelakaan di Cikampek kilometer 58 Grand Max itu muatannya sampai 12 penumpang. Apa yang harus dilakukan oleh petugas untuk menghadapi ini Pak? Ya sebenarnya sayangnya di kepolisian ini kalau masa-masa mudik itu tidak ada penilangan, ya cuma pengimbauan. Ini yang sebenarnya harusnya sama ya. Banyak kalau nggak ada penilaian dan sebagainya, jadinya ya seperti ini, toh nggak ditilang kok, dibiarkan saja cuma himbauan. Tapi saya kira perlu lah, ya. Bukan hanya ini nanti buatan lebih. Kalau nanti ke daerah wisata bisa dilihat itu, nanti mobil bak terbuka digunakan untuk angkut orang, padahal kan tidak boleh, ya. Kemudian mungkin juga ada odong-odong nanti digunakan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan nanti ramai lagi beritanya seperti itu ya. Jadi razia itu tidak mengenal waktu lah. Ya kalau memang itu membahayakan, daripada terjadi musibah, lebih baik dikendalikan sejak awal. Selain sosialisasi juga tetap itu penilaian tetap dilakukan biar ada efek jerah buat pengguna jalan ini. Pak Joko, kita akan jeda sejenak berbincang bersama Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Joko Setiawarno. Pak Joko? Ya.
Ya, Pak Joko, yang juga jadi sorotan adalah kemarin itu terkait kepadatan yang terjadi di akses jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa, apa catatan Anda untuk arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Pak Joko? Ya, sebenarnya untuk Pelabuhan Merak ini tahun 2023 itu sudah bagus. Sudah ada pemisahan antara kendaraan roda 2, roda 4, dan truk gitu ya. Jadi roda 2 itu dipisahkan berangkat dari Ciwandan. Nah, Pelabuhan Ciwandan ini kan biasanya kesehariannya dia untuk ekspor lah, kapal-kapal besar. Cuman dia punya pelataran cukup luas ya, sehingga bisa digunakan untuk sepeda motor. Nah, tahun lalu saya memang ke sana melihat itu, jadi antrian di tol tidak begitu panjang seperti tahun ini. Nah, tapi angkutan truk masih ada di sana, sehingga bergantian pada saat itu, bergantiannya adalah kalau malam truk tidak boleh lewat karena baru pertama kan. Ya, memang ada protes lah dari pengusaha, dari sopir truk, mereka tidak boleh lewat, tapi memang diutamakan motor. Jadi polanya sudah tahu kalau motor itu dia biasanya malam. Jadi mulai jam 6 udah mulai ramai sampai jam 6 pagi, apalagi tengah malam sangat ramai sekali. Nah, tahun ini tentunya sudah dimulai itu, ada rencana. Saya masih ingat itu akan buat beberapa rest area untuk menahan laju untuk tidak masuk dulu ke jalan ke wilayah pelabuhan. Dan masalahnya nampaknya tidak maksimal dilakukan antisipasi itu. Sehingga yang kami lihat, kami juga ke sana, ya itu cukup panjang, di mulai pintu tol itu sampai 6 km, 5-6 km. Nah, ini yang sebenarnya jangan sampai terulang lagi, apalagi pemisahan untuk angkutan barang itu harus jelas. Jadi entah itu angkutan barang pakai menggunakan bawa sembako atau tidak, sumbunya pun harus dipisah. Jadi di sana kan ada 3 pelabuhan sebenarnya kalau di Banten itu. Ada Pelabuhan Ciwandan, ada Pelabuhan Merak, sama Pelabuhan Bojonegara. Nah, itu mulai harus pikirkan tuh tahun depan benar-benar angkutan barang itu masuk aja ke Bojonegara. Nah, yang membedakan adalah dengan Bakauheni, akses jalan masuknya itu sempit, tidak begitu lebar, hanya 3 lajur. Belum lagi di situ bercampur dengan angkutan dengan aktivitas lokal, itu sangat mengganggu. Nah, sisi lain juga kemarin itu pada saat mudik itu yang tidak punya tiket itu masih dibolehkan, diberi toleransi masuk. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Bahkan kami juga melihat sampai dikit itu ada yang tidak punya tiket. Akhirnya dipanggil orang untuk memberikan tiket. Nah, calo-calo itu masih ada. Meskipun penjualannya katanya 4 km, ya jualnya bisa dijual radiusnya 4 kilo. Tetapi kan teknologi sekarang kan toh dia bisa lakukan di situ. Jadi banyak yang beli sesaat, yang penting punya tiket, dia dijamin bisa masuk. Ini yang tidak dikendalikan. Mestinya kalau tidak sesuai dengan harinya, udah ditahan aja. Nah, masalahnya kalau sudah sampai di depan itu, lahannya tidak punya. Nah, oleh sebab itu saya pikir cara yang dilakukan oleh Bakauheni itu lebih tepat. Selain juga di Bakauheni itu jalan aksesnya lebih lebar, aktivitas yang tidak banyak yang mengganggu ketika masuk itu, dan pengguna rest area jalan tol sana lebih banyak. Nah, ini tentunya ada rencana penggunaan, kalau nggak salah itu untuk membuat rest area atau penampungan buffer zone itu di KM 97 atau 96 itu. Tapi itu belum terrealisasi. Itu mestinya bisa terrealisasi lah sebelum Lebaran tahun depan untuk menampung sejumlah kendaraan yang katakanlah belum saatnya berangkat. Atau kalau pemerintah mau, ya kalau itu sudah terjual dengan semuanya, ya dibuka pemberangkatannya dari pelabuhan Tanjung Priok seperti dulu. Ya memang tinggal ditawar operatornya mau nggak dia. Kalau dia mau, dia bisa menjemput, baliknya kosong. Nah, jangan sampai dia merugi. Artinya pemerintah mengeluarkan anggaran juga daripada nanti terulang kembali kasus seperti ini di tahun berikutnya. Nah, kemudian juga di pelabuhan ini harus dirubah lah sistemnya ya. Jadi kami lihat tuh masih ada namanya pengatur truk atau petro istilahnya. Itu yang mengatur kendaraan-kendaraan masuk wirawiri. Sebenarnya itu tidak perlu ada kalau seandainya sistem di pelabuhan itu, sebutlah kalau kita ingin sistemnya seperti di bandar udara lah. Ya, bandar udara itu kan operatornya banyak nggak masalah. Yang penting ada jam tertentu dia mau berangkat, silakan nanti konsumennya, penggunanya akan mengukur waktu perjalanannya kira-kira bisa nggak dia menunggu di sana. Toh di setiap dermaga itu lahan untuk ruang kendaraan itu cukup. Jadi kalau dia
Ya, kalau Baik. mudik seperti itu Baik, masih terima kasih Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV.